Intuisionisme secara etimologi dari bahasa Latin yaitu intuitio, yang berarti pemandangan. Namun ada ahli lain yang berpendapat bahwa intuisionisme berasal dari perkataan Inggris yaitu intuition, yang bermakna gerak hati atau disebut hati nurani. Sedangkan secara terminologi, intuisionisme diartikan sebagai aliran filsafat dalam tradisi Kant bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep dan diakhiri dengan ide-ide. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, intuisi diartikan dengan bisikan hati, gerakan hati, daya atau kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Perbedaannya dengan firasat atau feeling, kata intuisi lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat metafisika atau di luar jangkauan rasio. Biasanya dipakai untuk insiden indera keenam. Atau lebih tepatnya lagi, intuisi ini biasanya berkaitan dengan pengalaman emosional dan juga spiritual. Secara fisik, organ yang berkaitan dengan gerak hati atau intuisi tidak diketahui secara jelas. Sebagian ahli filsafat menyebutnya sebagai jantung dan ada juga yang menyebutnya otak bagian kanan. Pada praktiknya, intuisi muncul dalam bentuk pengetahuan yang tiba-tiba hadir dalam sadar tanpa melalui penalaran yang jelas, tidak analitik dan tidak selalu logis. Cara untuk memberdayakan daya intuisi agar bermanfaat dalam kehidupan adalah meyakini dan menghargai intuisi. Yang kedua, meningkatkan spiritual. Yang ketiga, pengendalian emosi. Yang keempat, mengisi jiwa. Yang kelima, permainan mengendalikan indera mistik. Yang keenam, membaca mimpi. Menurut Immanuel Kant, akal tidak pernah mampu mencapai pengetahuan langsung tentang suatu perkara. Akal hanya mampu berpikir perkara yang dilihat terus atau yang pernah mereka alami. Tetapi hati mampu menafsir suatu perkara dengan tidak terhalang oleh perkara apapun, tanpa ada jarak yang antara subjek dan objeknya. Hati dapat memahami pengalaman-pengalaman khusus, misalnya pengalaman eksistensial, yaitu pengalaman hidup manusia yang dirasakan langsung bukan yang telah ditafsir oleh akal. Akal tidak dapat mengetahui rasa cinta, tetapi hatilah yang bisa merasakannya. Intuisi sebagai sumber pengetahuan matematika. Intuisionisme sendiri dipelopori dan dipopulerkan oleh Henry Bergson pada tahun 1859 sampai tahun 1941. Menurutnya, intuisi adalah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan atau intuitif di samping pengalaman oleh indera. Beliau juga membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu pengetahuan mengenai atau knowledge about dan pengetahuan tentang atau knowledge of. Pengetahuan yang pertama disebut dengan pengetahuan diskursif atau simbolis, dan pengetahuan yang kedua disebut pengetahuan langsung atau intuitif karena diperoleh secara langsung. Bergson menjelaskan bahwa pengetahuan diskursif diperoleh melalui simbol-simbol yang mencoba menyatakan kepada kita mengenai sesuatu dengan jalan berlaku sebagai terjemahan bagi sesuatu itu. Oleh karenanya, ia tergantung kepada pemikiran dari sudut pandang atau kerangka acuan tertentu yang dipakai dan sebagai akibat atau kerangka acuan yang digunakan tersebut. Sebaliknya, pengetahuan intuitif adalah merupakan pengetahuan yang nisbi atau melalui perantara tertentu. Ia mengatasi sifat lahiriah. Pengetahuan simbolis yang pada dasarnya bersifat analitis dan memberikan pengetahuan tentang objek secara keseluruhan. Maka dari itu, menurut Bergson, intuisi adalah sesuatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Selanjutnya, aliran intuisionisme sendiri sudah dikembangkan sejak pada tahun 1908 oleh matematikawan Belanda, yaitu E.J.W. Brouwer. Meskipun ide aliran intuisionisme sendiri sudah ada sejak pada tahun 1902 sampai 1906. Nah, L.E.J. Brouwer sendiri menyatakan bahwa matematika adalah kreasi pikiran manusia. Bilangan ibarat karakter dalam cerita dongeng hanyalah entitas mental yang tidak akan pernah ada, kecuali
dalam pikiran manusia yang memikirkannya. Intuisionisme sendiri menolak keberadaan objek-objek dalam matematika. Nah, aliran intuisionisme tidak memandang kebenaran matematis sebagai struktur objektif, seperti pendapat aliran formalisme dan logisisme. Menurut aliran ini, matematika tidak akan dapat seluruhnya disimbolkan. Nah, berpikir matematis tidak tergantung pada bahasa tertentu yang digunakan untuk mengungkapkannya. Pengetahuan dari proses matematis haruslah sedemikian sehingga proses itu dapat diperluas hingga tak terbatas. Nah, tesis aliran intuisionisme sendiri adalah matematika harus dibangun semata-mata atas dasar metode konstruktif finit dalam sejumlah langkah yang hingga, dengan dasar barisan bilangan asli yang diketahui secara intuitif. Nah, menurut aliran ini, pada dasar yang paling dalam terletak intuisi primitif yang bersekutu dan bekerja sama dengan akal duniawi manusia, yang memungkinkan manusia mengangankan suatu objek tunggal, kemudian satu lagi, dan satu lagi, dan seterusnya hingga tak berakhir. Dengan cara ini, diperoleh barisan tak berakhir yang dikenal dengan barisan bilangan alam. Dengan menggunakan dasar intuitif bilangan asli ini, sebarang objek matematika harus dibangun dengan cara konstruktif murni, dengan menggunakan operasi dan langkah-langkah yang banyaknya berhingga. Bagi kaum intuisionis, suatu himpunan tak boleh dipikirkan sebagai koleksi yang telah siap jadi, tetapi harus dipandang sebagai hukum yang elemen-elemennya dapat atau harus dikonstruksi selangkah demi selangkah. Konsep himpunan seperti ini dapat membebaskan matematika dari kemungkinan terjadinya kontradiksi, seperti munculnya kontradiksi pada pernyataan himpunan suatu himpunan. Kaum intuisionis juga menolak pendapat aliran formalis bahwa hukum exclude middle dan hukum kontradiksi adalah ekuivalen. Haydn pada tahun 1939 mulai membangun piranti logis intuisionis dengan mengembangkan lambang logika kaum intuisionis. Nah, dengan lambang yang dikembangkannya sendiri telah berjaya dengan berhasil menyusun kembali sebagian besar matematika masa kini, termasuk teori himpunan dan teori kekontinuan. Namun demikian, akibat dari tesisnya sendiri, banyak sekali hal-hal dalam matematika yang harus dihilangkan dan dikorbankan. Selain itu, kekurangan lainnya adalah matematika intuisionis dianggap sebagai kurang kuat dibanding matematika klasik, dan dalam banyak hal jauh lebih rumit untuk berkembang. Sedangkan kelebihannya, metode intuisionis diyakini tidak menghasilkan kontradiksi. Aliran intuisionisme. Nah, yang pertama itu Henry Bergson 185 sampai 191. Nah, ini menurutnya intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Nah, unsur utamanya bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung intuitif di samping pengalaman oleh indera. Yang kedua itu tokohnya Louis Saint Egbertus John Brewer. Itu tahun 1988 sampai 1966. Nah, menurut Brewer itu dasar dari intuisionisme adalah pikiran. Nah, dalam pandang intuisionisme itu tidak ada realisme terhadap objek-objek dan tidak ada bahasa yang menjembatani, sehingga bisa dikatakan tidak ada penentu kebenaran matematika di luar aktivitas berpikir. Ernst Haitink itu tahun 1989 sampai 1980. Nah, Haitink ini menciptakan sebuah formula logika intuisionisme yang sangat tepat. Nah, sistem ini dinamakan predikat kalkulus Haitink. Nah, Haitink ini menegaskan bahwa dari asumsi metafisika yang pokok dalam kebenaran realisme logika klasik. Nah, bahasa matematikanya klasik adalah pengertian faktor-faktor objektivitas syarat-syarat kebenaran yang terbaik. Tokoh keempat itu Sir Michael Anthony Early Dumas, itu tahun 1925.
Nah, pendekatan utama Damet ini, matematika dan logika adalah linguistik dari awal. Nah, Vilensnya lebih interest pada logika intuisionistik